Hello agripreneurs, udah banyak yang tanam kelapa belum nih? Sekarang ini, kelapa ganja makin hari makin diminati loh. Bukan hanya perkebunan besar, tapi kelapa ganja ini pun bisa juga dijadikan tanaman pekarangan yang eksotis seperti tanaman buah-buahan. Lalu, gimana dengan kelapa hibrida yang juga makin dicari dan nyaris tidak bisa ditemukan benih yang asli? Kalau bicara tanaman kelapa, tren saat ini bukan lagi untuk produksi kopra dan minyak seperti perkebunan besar. Karena sekarang, kelapa mulai merambah seperti tanaman hortikultura yang ditanam di pekarangan rumah. Kamu bisa panen dan menikmati buahnya setiap saat. Ditambah lagi, buah kelapa muda bisa jadi alternatif minuman sehat, mengingat makin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Selain itu, tanaman kelapa pun juga kerap menjadi bagian elemen lanskap taman. Ini dia sederet varietas kelapa ganja eksotis yang lagi populer. Ada kelapa ganja entok, ganja kopior, kelapa ganja pandan wangi, kelapa ganja cungap merah, bido morotai, dan kelapa ganja eksotis lainnya. Untuk kelapa ganja kopiornya, salah satu yang lagi populer, varietas kelapa ganja kopior pati. Kelapa ganja ini ada 3 varietas yaitu ganja kopior hijau, ganja kopior coklat, dan juga ganja kopior kuning. Kelapa unik ini satu-satunya di Indonesia dan berasal dari Pati, Jawa Tengah. Agripreneurs tentu sudah sangat paham gimana karakteristik kelapa kopior, yang mana daging buahnya ini punya tekstur remah karena secara alami terlepas dari tempurungnya. Buah kelapa kopior ini tidak bisa diperbanyak secara alami. Embrionya pun tidak mampu berkembang menjadi bibit karena daging buah untuk cadangan makanan telah rusak, sehingga embrio ini tidak memperoleh suplai energi untuk pertumbuhan tunas. Karena proses alamiah itulah, perbanyakan kelapa kopior dilakukan dengan kultur jaringan agar buah yang kopior masih bisa diselamatkan embrionya. Lalu, bisa tumbuh normal dan berbuah kopior 100%. Metode perbanyakan ini pun dilakukan oleh sejumlah lembaga seperti CV Jaya Agrobioteknologi, Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, serta lembaga lainnya. Metode kultur jaringan ini punya kesulitan tersendiri dan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga menjadi benih siap tanam, dan waktunya bisa sampai 2 tahun. Jadi nggak heran harganya pun relatif mahal dibanding varietas lainnya. Dan harga yang ditawarkan bisa mencapai lebih dari 1 juta rupiah per batang. Itu pun gak langsung tersedia juga ya bibitnya. Buat kamu pemburu benihnya, harus pesan dulu dan menunggu benihnya selama berbulan-bulan, dan bahkan bisa sampai 2 tahun. Harga dan penantian panjang ini pun tentu dibayar lunas kalau benih bisa ditanam, tumbuh hingga bisa berbuah lebih dari 99% buahnya kopior, seperti yang dijanjikan. Kalau agripreneurs nggak sabar menunggu 2 tahun dan ingin harga yang lebih terjangkau, bisa menggunakan benih perbanyakan konvensional. Produsen benihnya langsung dari petani yang ada di Kabupaten Pati. Kita tahu, di habitat aslinya tidak semua kelapa dalam satu janjang bisa berbuah kopior. Kelapa normal yang ada di janjang inilah yang nantinya disemai untuk dijadikan benih kelapa siap tanam. Tapi, hasil perbanyakan menggunakan metode ini tidak menjanjikan 100% buahnya kopior ya. Buah yang kopior jumlahnya lebih sedikit dibanding kelapa normal. Kelapa eksotis berikutnya ada kelapa pandan wangi. Kelapa ini juga tipe ganja dan bisa berbuah di usia 2,5 tahun. Tinggi tanamannya pun hanya sekitar 2-7 meter. Ketinggian ini tentunya di lokasi asal pada saat pendeskripsian varietas. Dan kalau dilihat sekilas, nggak ada bedanya dengan kelapa ganja pada umumnya. Daun, batang, dan bentuk buahnya mirip dengan tanaman kelapa ganja hijau. Yang berbeda ada di aroma buah, air, dan beberapa organ tanaman yang bercita rasa dan beraroma wangi pandan.
Uniknya cita rasa ini menjadi keunggulan utamanya dan sesuai dengan namanya, pandan wangi. Ketiga, kita beralih daerah di Kebumen, Jawa Tengah. Di sini ada kelapa Genjah Entok. Kalau kamu lihat sekilas, kelapa ini seperti nggak ada yang istimewa dibanding kedua jenis kelapa sebelumnya. Tapi, buat agripreneurs yang ingin kelapa segar dengan umur yang pendek dan karakter buah seperti kelapa dalam, kelapa ini akan menjadi istimewa. Ukuran buahnya relatif lebih besar dibandingkan kelapa Genjah lainnya, dan ukurannya ini pun bisa mendekati ukuran buah kelapa dalam. Kelapa ini menjadi pilihan tepat kalau kamu ingin kelapa normal yang cepat berbuah dan pohonnya pendek. Kalau menurut kami, sebenarnya masih ada kelapa eksotis lain yang potensial. Ada kelapa bido morotai dan kelapa cungap merah. Hanya saja, kedua varietas ini sepertinya masih akan sulit diperoleh benihnya yang bersertifikat dan berlabel. Pelepasan varietasnya belum lama dan masih dalam proses pengembangan. Lalu, gimana dengan kelapa hibrida? Menurut kami, kelapa hibrida di tahun 2022 juga masih sulit diperoleh. Produksinya masih sangat terbatas dan hanya lembaga tertentu yang mampu memproduksinya, seperti Balai Penelitian Tanaman Palma yang ada di Manado. Memang saat ini sedang diupayakan untuk pembangunan sumber benih kelapa Genjah di sejumlah lembaga di Indonesia. Jadi, kamu sabar dulu ya. Hati-hati juga kalau ada tawaran benih Genjah Kopior Kultur Jaringan, Pandan Wangi, atau varietas lainnya. Untuk memperoleh benih yang terjamin mutunya, kita akan tulis di deskripsi. Terlebih lagi jika ada yang klaim bibit kelapa hibrida, karena sebagian besar penawaran benih tersebut palsu. Kalau kamu mau tanam benih varietas yang kita bahas sebelumnya, pastikan asal-usulnya. Benih harus berlabel asli yang disahkan lembaga sertifikasi benih. Dan hingga video ini dibuat, kelapa hibrida hanya diproduksi oleh Balit Palma Manado. Produksinya sangat terbatas dan hanya berdasarkan pesanan. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Mau diskusi? Langsung tulis aja di kolom komentar. Jumpa kembali di video selanjutnya.